Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis dan teman-teman dari kelas 6D yang saya cintai. Pada pertemuan ke-9 ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aspek sumber daya manusia. Untuk itu silahkan simak. Yang pertama ada pengertian dari sumber daya manusia. Manusia merupakan komponen terpenting dalam organisasi yang akan bergerak dan melakukan aktivitas untuk mencapai sebuah tujuan. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi tersebut dapat menunjang atau mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi yang mereka miliki. Menurut Rizal Rifai, SDM adalah seorang yang siap, mau, dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur masukan atau input yang bersama unsur lainnya seperti modal, mesin, metode, atau teknologi yang diubah menjadi proses, manajemen menjadi luaran atau output berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan sebuah perusahaan. Jadi, sumber daya manusia merupakan segala sesuatu yang merupakan aset perusahaan untuk mencapai tujuannya. Karena perkembangan perusahaan sangat bergantung pada produktivitas tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian ada pengertian dari manajemen sumber daya manusia atau yang sering disingkat dengan MSDM. MSDM menurut Marwansyah yaitu pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hubungan industrial. Sedangkan Dassler berpendapat bahwasannya manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan dengan memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan, dan masalah keadilan. Jadi berdasarkan dua pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasanya manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan serta untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Ada 4 tujuan dari adanya manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu tujuan kemasyarakatan atau tujuan sosial. Kedua yaitu tujuan organisasional. Yang ketiga yaitu tujuan dari fungsional, dan yang terakhir yaitu merupakan tujuan dari pribadi. Pada bab berikutnya yaitu ada tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM dalam organisasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan akan kebutuhan pegawai atau sumber daya manusia di masa yang akan datang. Perencanaan ini memungkinkan agar bagian-bagian dari organisasi untuk memperoleh pekerja dengan jumlah yang tepat, kualitas yang memadai, dan dalam waktu yang tepat. Perencanaan SDM adalah perencanaan yang disusun pada tingkat operasional yang diajukan untuk memenuhi permintaan SDM dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Perencanaan SDM pada dasarnya dibutuhkan ketika perencanaan bisnis sebagai implementasi dari visi dan misi perusahaan telah ditetapkan. Visi perusahaan sebagai pemandu arah sebuah bisnis kemana akan menuju dan dengan strategi apa bisnis tersebut akan dijalankan. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang selanjutnya adalah manfaat perencanaan sumber daya manusia. Manfaat perencanaan sumber daya manusia yaitu dengan adanya proses perencanaan sumber daya manusia, suatu perusahaan dapat mengetahui informasi mengenai pendidikan pegawai, jenis kelamin pegawai, masa kerja pegawai, jabatan yang perlu diisi, dan besar penghasilan pegawai.
Yang selanjutnya adalah tujuan perencanaan sumber daya manusia. Strategi perencanaan sumber daya manusia penting untuk mempersiapkan seseorang staf atau manajer yang berkeahlian tinggi dalam mengantisipasi tantangan bisnis global di masa mendatang. Karena tanpa suatu keahlian atau kemampuan yang tinggi, sumber daya manusia akan sulit untuk mengelola suatu unit kerja yang dipercayakan kepadanya. Hal ini akan berdampak kepada operasional organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi, sangat penting tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menyusun rencana strategi bisnis dengan perspektif jangka panjang 5-10 tahun atau lebih di masa mendatang. Selanjutnya, menyusun rencana operasional bisnis yang dijabarkan dalam rencana strategi dengan perspektif jangka sedang 3-5 tahun di masa mendatang. Selanjutnya, menyusun rencana tindakan berupa anggaran dengan perspektif tahunan yang menggambarkan kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan selama 1 tahun atau tahunan dengan menyediakan anggaran tertentu untuk dapat diwujudkan. Kemudian, beberapa komponen yang bisa dijadikan isu perencanaan sumber daya manusia antara lain filsafat perusahaan, laporan hasil penelitian tentang hal-hal seputar lingkungan bisnis, tujuan-tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai, dan analisis SWOT perusahaan. Kemudian pada tahap selanjutnya, hasil analisis isu digunakan sebagai masukan dari perencanaan operasional jangka menengah ke dalam tahap kegiatan perkiraan kebutuhan sumber daya manusia dalam proses perencanaan sumber daya manusia. Hasil perkiraan kebutuhan SDM tersebut dijadikan masukan secara integral dalam menyusun anggaran tahunan ke dalam langkah perencanaan SDM. Yang selanjutnya adalah tujuan pengadaan tenaga kerja. Yang pertama, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang ketiga, membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat, mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Dan yang terakhir, memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan tenaga kerja yang adil. Selanjutnya adalah tentang analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan studi tentang kemampuan yang dimiliki oleh seseorang pegawai dan juga motivasi kerja dari pegawai yang bersangkutan. Digunakan sebagai data untuk menyusun uraian job description serta sumber data untuk menyusun spesifikasi atau syarat khusus jabatan job spesifikasi. Baik, selanjutnya yakni spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten. Informasi yang terdapat dalam spesifikasi pekerjaan ada 3 kategori, yakni persyaratan-persyaratan kualifikasi umum seperti pengalaman dan pelatihan. Persyaratan yang kedua, persyaratan-persyaratan pendidikan termasuk pendidikan menengah, universitas atau kejuruan. Yang ketiga yakni pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. Selanjutnya yakni kinerja karyawan. Untuk penilaian kinerja karyawan merupakan upaya untuk membandingkan prestasi aktual dengan prestasi kerja yang diharapkan dari pegawai tersebut. Metode untuk mengetahui kinerja karyawan yakni ada 5. Yang pertama, metode observasi. Metode ini melakukan pengamatan langsung terhadap karyawan selama melaksanakan tugas, baik pekerjaan sederhana maupun tidak sederhana. Yang kedua yakni metode wawancara. Metode wawancara dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan karyawan yang akan diwawancarai tersebut. Wawancara bisa dilakukan secara individual maupun kelompok. Dengan metode wawancara individu, maka dilakukan pemilihan pemegang pekerjaan dan kemudian diwawancarai secara ekstensif. Yang ketiga yakni metode kuesioner. Dengan metode ini, karyawan diminta untuk mengisi daftar pertanyaan yang telah disiapkan
atau disusun sebelumnya. Sejumlah pertanyaan diajukan untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jawaban dan tanggung jawab mereka. Yang keempat yakni metode catatan harian. Metode ini yakni informasi yang diperoleh dari catatan yang disimpan karyawan atau log dari apa yang dilakukan mereka sepanjang hari, meringkas tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas di dalam catatan harian. Yang kelima yakni metode kombinasi. Dengan menggabungkan metode yang ada yang masih dianggap terbaik adalah observasi dan wawancara karena mampu menghasilkan data pekerjaan yang akurat dan lengkap. Namun demikian, penggunaan kombinasi tersebut tergantung jenis pekerjaan yang akan dianalisis. Selanjutnya yakni perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan karir terdiri atas dua suku kata yakni perencanaan dan karir. Perencanaan didefinisikan sebagai proses penentuan rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Sedangkan karir adalah semua pekerjaan yang dilakukan seseorang selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai bagi kehidupan seseorang. Selanjutnya pengembangan karir. Pengembangan karir meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seseorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Selanjutnya yakni ruang lingkup perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan bagian yang sangat penting karena menentukan dinamika organisasi atau perusahaan untuk manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup perencanaan karir mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yakni perencanaan jenjang jabatan atau pangkat karyawan. Yang kedua, perencanaan tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan. Kedua hal tersebut dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling berkaitan. Jenjang karir seseorang akan menunjang kepentingan dan atau tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan yang telah disiapkan. Oleh karena itu, setiap perencanaan karir akan mengarah pada tercapainya kepentingan atau tujuan organisasi. Makin lancar perencanaan dan pelaksanaan karir, maka organisasi atau perusahaan yang bersangkutan akan semakin dinamis. Dan yang selanjutnya yakni langkah-langkah perencanaan karir. Untuk proses atau langkah-langkah perencanaan karir terdiri dari 4 macam. Yang pertama yakni menilai diri sendiri, yang kedua menetapkan tujuan karir, yang ketiga menyiapkan rencana-rencana, dan yang keempat melaksanakan rencana-rencana. Yang pertama menilai diri sendiri. Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri. Mengenali peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, kendala-kendala, pilihan-pilihan, konsekuensi-konsekuensi, keterampilan, bakat, dan nilai berhubungan pada kesempatan karir. Yang kedua, menetapkan tujuan karir. Setelah orang dapat menilai kekuatan, kelemahan, dan setelah mendapat pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karir dapat diidentifikasi dan kemudian dibentuk. Yang ketiga yakni menyiapkan rencana-rencana. Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Yang keempat, melaksanakan rencana-rencana. Untuk mengimplementasikan rencana kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Artinya bahwa manajemen tingkat atas harus mengajak semua tingkatan dari manajemen untuk membantu bawahan karena dalam meningkatkan karir mereka. Yang selanjutnya yaitu berbagai pertimbangan dalam perencanaan karir. Yang ke-1 yaitu masa jabatan yang sangat singkat. Yang pertama yaitu pada umumnya mereka belum mengenal dan menghayati pekerjaan yang menjadi tanggung jawab tersebut. Program kerja yang mungkin sudah ditetapkan belum sempat diselesaikan dengan tuntas. Penghayatan pada jabatan yang dipangku belum mendalam, namun harus menyikapi diri untuk memahami tugas baru. Yang keempat, secara psikologi menimbulkan pertanyaan yang tidak mudah dijawab untuk mengetahui penyebabnya. Yang kedua, masa jabatan yang terlalu lama.
Yang pertama yaitu adanya rasa bosan karena pekerjaan yang rutinitas yang sama sehingga kurang bervariasi. Yang kedua, pasif dan apatis sehingga menurunkan motivasi dan inspiratif dalam bekerja. Yang keempat, yaitu menimbulkan kreativitas karena kurang tantangan yang berarti. Yang keempat, menimbulkan iklim kerja dan statis dan menutup kemungkinan pejabat baru dari generasi penerusnya. Yang ketiga, yaitu keinginan pindah jabatan. Yang pertama, seorang terlalu lama menjabat suatu jabatan di daerah terpencil sehingga dirasakan tidak mudah mengembangkan diri. Yang kedua, perasaan kurang tepat pada jabatan yang sekedar diemban karena tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keinginan. Yang ketiga, merasa bahwa jabatan yang sekarang sekedar batu loncatan untuk meniti karir. Yang selanjutnya yaitu informasi dan konseling pada perencanaan karir. Informasi karir, adanya informasi atau penjelas yang lengkap tentang perencanaan karir bagi para anggota organisasi atau karyawan, memudahkan anggota organisasi untuk mengetahui ketentuan, persyaratan, jenjang arah karir dalam organisasi. Pemberian informasi karir dapat dilakukan melalui ceramah, pidato, pengarahan, surat edaran, lokakarya, seminar, social meeting, dan sebagai berikut. Konseling karir menurut T. Hani Handoko, pembimbing karir perlu menyadari bahwa karir merupakan bagian dari rencana hidup seseorang hingga rencana karir yang ditetapkan seharusnya adalah bagian integral dari rencana hidupnya, sehingga perlu adanya bimbingan karir untuk penilaian pribadi dalam suatu organisasi. Penilaian pribadi tersebut meliputi minat, bakat, kemampuan, motivasi, semangat, keterampilan, dan moral seseorang. Yang selanjutnya yaitu pengembangan karir. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Yang kedua, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerja yang spesifik. Yang ketiga, pengembangan akan terjadi hanya jika seseorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Yang keempat, waktu yang digunakan untuk mengembangkan dapat direduksi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Yang selanjutnya yaitu manfaat perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama, manfaat perencanaan karir. Perencanaan karir sebagai mana telah diuraikan di atas jelas sangat bermanfaat tidak hanya bagi para karyawan atau anggota organisasi dalam pelaksanaan tugasnya. Yang pertama yaitu mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Yang kedua, menurunkan perputaran karyawan. Yang ketiga, mengungkapkan potensi karyawan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan. Dan yang kedua adalah manfaat pengembangan karir. Pada dasarnya, pengembangan karir dapat bermanfaat bagi organisasi maupun karyawan. Yang pertama, bagi organisasi, pengembangan karir dapat. Yang kedua, menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan-karyawan yang berkualitas. Yang keempat,
menjamin agar kelompok-kelompok minoritas dan wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir. Yang kelima, mengurangi frustasi karyawan. Yang keenam, mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam sebuah organisasi. Yang ketujuh, meningkatkan nama baik organisasi. Yang kedelapan, bagi karyawan pengembangan karir identik dengan kebersihan karena pengembangan karir bermanfaat untuk dapat. 9. Menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya. Yang ke-10, menambahkan tantangan dan dalam bekerja. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, monggo ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Dan untuk teman-teman kelas D yang telah menyimak video kelompok kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.